Bapak pemirsa, kita kembali dalam manajemen. Di segmen sebelumnya kita juga sudah membahas tentang beberapa kondisi anak yang mungkin lingkungannya kurang sehat, bahkan dirinya kurang sehat karena mungkin lingkungan sekitar yang mengobsesi dirinya. Sebelumnya juga membahas tentang emosi, tentang kesehatan anak ya Bapak ya. Menurut Bapak kayak gimana itu kalau emosi kesehatan? Anak ini kan manusia yang masih rentan terhadap banyak hal. Ya, baik itu secara fisik maupun secara mental. Nah, secara khusus dari sisi emosi, dia tidak bisa untuk menjaga kestabilannya atau kesehatan emosionalnya sendiri. Peran yang paling penting itu adalah keluarga. Peran yang paling penting di luar keluarga itu adalah lingkungan. Nah, sehingga anak-anak ini diharapkan hidup di dalam suatu wahana keluarga yang sehat secara emosi. Anak ini mendapatkan ruang untuk mengutarakan gagasan-gagasannya. Anak ini mendapatkan atau memperoleh ruang untuk bisa berkomunikasi, karena kalau dia lancar berkomunikasi itu akan mudah mengemukakan, mudah untuk mencurahkan apa yang ada di dalam hatinya. Nah, kalau tidak maka dia akan mendam itu. Ketika masih sedikit mungkin masih kuat, tapi begitu itu sudah banyak menggunung beban-beban itu bisa membuat anak menjadi stres. Ya. Dan kadang-kadang orang tua nggak paham bahwa anaknya sedang stres. Ya. Misalnya begini, ada anak yang berkomunikasinya itu lamban. Nah, misalnya begitu. Ini memang harus disabari supaya kita orang yang lain, kita yang lebih dewasa ini bisa memahami. Oh, anak itu tipenya macam-macam. Anak ini lamban di dalam berkomunikasi. Tentu tidak bisa kita memaksa dia menjadi anak seperti orang lain yang komunikasinya lancar, ngocehnya luar biasa. Nah, ini memang harus pelan-pelan. Dan anak ini kalau tidak didampingi, dia kecenderungan menjadi stresnya tinggi. Sebab dia punya sesuatu di dalam, tapi tak mampu untuk mengungkapkan dalam bentuk kata-kata. Tidak mampu mengungkapkan dalam bentuk bahasa, itu kan macam-macam. Ada yang bahasa verbal, ada yang bahasa non-verbal, misalnya bahasa tubuhnya. Ketika kita gagal membaca bahasa-bahasa tubuh anak, maka kita akan mendapati anak-anak semacam ini yang tidak dapat dipahami oleh orang lain. Dia akan merasa bahwa dirinya itu kecil, bahwa dirinya itu tidak memiliki kemampuan seperti yang lain. Jadi rendah diri, ya, jadi minder. Nah, kalau sudah minder begitu, maka keputusan-keputusan hidup yang nanti ketika dewasa dia harus lakukan itu juga didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang kurang luas. Dan ini sangat berbahaya karena memang kodratnya manusia itu adalah berrelasi dengan yang lain, atau dalam kata lain itu bersosial. Ya, bersosialisasi. Ya, betul. Kadang memang kita juga perlu memberikan ruang untuk anak mengeluapkan isi hatinya, kayak curhat gitu istilahnya, Bapak ya. Orang tua harus ada pada anak ya seharusnya, Bapak ya. Kalau misalnya orang tua nggak ada pada anak ini, yang biasanya anak ini malah semakin malas sama orang tuanya. Malah dia mungkin mencari teman-temannya, lebih ke teman-temannya, mungkin ke pergaulan-pergaulan yang nanti kurang sehat gitu ya Bapak ya. Oke, kalau misalnya Bapak, apa sih yang diperoleh jika kita hidup sehat? Kalau kita hidup sehat itu ya kemungkinan untuk bahagia itu lebih besar. Iya toh.
sehat dari segi emosi, maka kita memiliki relasi yang cukup luas, cukup banyak, cukup beragam, atau majemuk dengan orang lain. Kita bisa memahami orang lain, mudah memahami orang lain, sebaliknya juga mudah dipahami oleh orang lain. Ini membuat apapun yang ada di dalam hati kita, apapun yang ada di dalam pikiran kita, itu dapat kita ekspresikan juga dengan sehat. Maka ini akan berpengaruh pada fisik, ya. Kalau pikiran ini baik, bahagia, katakanlah begitu, tenang, tentram, hatinya tentram, maka nanti hormon-hormon positif yang akan diproduksi oleh tubuh, sehingga daya kekebalan juga akan menjadi lebih besar ya terhadap penyakit. Nah, itu yang sebenarnya dibutuhkan pada masa pandemi seperti sekarang ini. Orang bahagia, dan bahagianya itu bukan karena atau sukacitanya itu karena paksaan, karena komoditas, karena komersial, tetapi bahagianya itu karena memang berangkat dari dalam hati. Diri sendiri ya, iya, Pak ya. Kita harus pintar membagikan rasa bahagia, rasa senang kita gitu ya, Pak ya. Caranya bagaimana? Nah, itu ada. Caranya membahagiakan orang lain. Membuat begitu. Orang lain terketawa lah. Iya, setidak-tidaknya tersenyum. Iya, tersenyum. Dan membahagiakan orang lain itu sebenarnya simple, bukan sesuatu yang sulit untuk kita lakukan. Asal kita memang memiliki niat yang besar untuk menyukacitakan orang lain. Ini contoh praktisnya ya, Mbak. Misalnya begini, kita mau beli bensin, baik itu pakai mobil maupun pakai motor. Kan di situ ada pola yang sangat umum. Pertanyaan pertama pasti dari mbak-mbak atau mas-mas yang mau melayani para customer atau para pelanggan, kan mesti pertanyaannya apa, Pertamax atau Pertalite. Nah, mesti pertanyaannya begitu ya. Terus pertanyaan kedua, berapa? Mau isi berapa? Nah, itu orang karena setiap kali seperti itu akhirnya menjadi terpola, para petugas atau para pelayan itu menjadi seperti robot, itu otomatisnya keluar. Ini membuat orang sebenarnya menjadi jenuh dengan pekerjaan. Nah, itu kita ganggu sedikit, ya, supaya menimbulkan sukacita. Contohnya, begitu datang, kita oke lah, mereka bertanya, Pertamax atau Pertalite? Jawab, ya oke lah, Pertalite. Berapa? Saiklase. Nah, itu kan pertanyaan, itu kan jawaban yang tidak disangka-sangka. Akhirnya terjadi komunikasi. Dia keluar dari pola yang rutin setiap waktu dia lakukan. Artinya apa? Kita bebaskan dari penjara rutinitas, walaupun itu hanya 1-2 menit. Tetapi sebenarnya itu cukup untuk merefresh dia, melakukan kegiatan selanjutnya itu dengan lebih segar. Ya, sama juga misalnya ketika kita pergi ke pasar swalayan, ritualnya sama, polanya sama. Begitu datang, selamat berbelanja, kan begitu. Nah, itu kita ganggu sedikit. Ya, jadi begitu kita buka pintu, kitalah yang menyapa, saya datang, saya berbelanja. Nah, mereka kan, weh, kok ada orang kayak gini. Setidak-tidaknya orang lain tersenyum. Itu sudah menjadi semacam setetes air yang dibutuhkan orang yang sedang ada di tengah padang gurun kering, ya semacam itu. Dan itu juga membahagiakan kita. Membahagiakan orang lain itu dampaknya juga kepada kita, bukan hanya kepada orang lain. Kalau kita membahagiakan orang lain, betapa kita juga dibahagiakan. Sebab ternyata kita merasa, oh ternyata hidupku bermakna. Walaupun durasinya mungkin cuma 1 menit, 2 menit, atau bahkan hitungannya itu satuan detik, ya.
tapi itu akan memberikan kepada kita semangat, aku ono gunane. Itu. Ternyata aku ini bermanfaat loh. Bermanfaat untuk orang lain. Ya. Iya. Buat orang senyum aja kadang kita juga ikutan senyum ya Bapak ya. Iya. Kadang kita berbicara seperti ini, guyon-guyon seperti ini kan betul. juga gitu ya Bapak Coba ya. saya kalau Mbak mewawancarai saya begini, ngomong-ngomong sama saya, terus saya gini aja. Ya. Saya ngeri toh. Ngeri. Iya ngeri. Jadi ngomongnya nggak bisa santai Pak, tegang terus gitu aja ya. Iya. Capeknya lebih besar ya daripada kalau kita santai gitu, kalau kita tenang, hati kita tentram. Ya pekerjaan itu pasti berat kalau dilakukan, tetapi dengan cara yang lebih tenang, pekerjaan yang berat pun akan rasanya terasa ringan. Ya, kadang kita juga kalau mau pergi ke suatu tempat, aduh aku males, tapi nanti kalau ketemu sama temen yang bikin kita seneng, ya lupa sama yang tadi malesnya gitu ya Bapak ya. Oke Pak, kalau misalnya sebuah kebahagiaan dalam diri kita ini dapat berkesinambungan dengan hidup sehat itu bagaimana Pak? Kebahagiaan itu pastilah muncul ketika kita berhasil mengatasi sebuah halangan. Ya pasti. Kebahagiaan itu munculnya di belakang halangan. Oleh karena itu, jangan kita mau berhenti apabila terhalang. Biasanya kita merasa terhalang apabila kita punya niat dan niat kita itu tidak bisa kita lakukan karena ada beberapa hal. Itu pasti ada. Kendala selamanya di dunia ini pasti ada. Tetapi kendala itu untuk diatasi. Nah, kalau kita hanya berkutat di kendalanya itu terus, maka kendala itu tidak akan teratasi. Jadi kalau sudah punya niat baik, itu dilakukan juga tidak dengan ngongso, tidak dengan perasaan yang bagaimana bisa, sangat ambisius, sangat. Itu kan kalau gagal tambah sedih kan. Iya, Nah, kita lanjutkan slide satu ini dulu aja iya, Bapak ya. Monggo. Tetap semangat Bapak ya harus. Semangat. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, pembahasan kita akan dilanjutkan slide satu ini.